Who is him or her? Panduan orang tua dalam pendampingan anak di masa pubertas. Poin yang akan kita bahas saat ini adalah 1. Kondisi saat ini. 2. Siapa remaja sebenarnya? 3. Cara bangun kedekatan emosional dan berkomunikasi efektif. Kita masuk pada poin pertama, yaitu kondisi saat ini. Kondisi saat ini, remaja merupakan tipe dari Gen Z, di mana remaja menghabiskan waktu rata-rata 15,4 jam per hari untuk mengakses internet melalui smartphone. Kondisi saat ini juga yaitu semakin maraknya penggunaan sosial media oleh remaja. Dan juga kondisi saat ini orang tua semakin sulit mengerti dan mengontrol tingkah laku anaknya yang mulai remaja. Sekarang kita masuk di poin kedua. Siapa remaja sebenarnya? Remaja sebenarnya menurut WHO yaitu masa transisi dari tahap anak-anak ke dewasa. Kisaran umur sekitar 12 sampai 24 tahun. Dari masa anak-anak akan masuk ke masa remaja, di mana dalam masa remaja ini akan terjadi perubahan secara fisik, secara sosio-emosional, dan juga secara kognitif. Pada perubahan sosio-emosional, si remaja akan mengalami pencarian jati diri. Hasilnya bisa menjadi dewasa yang negatif, dengan tidak memiliki tujuan hidup atau tidak bisa diterima di masyarakat. Tetapi bisa juga si remaja akan menjadi dewasa yang positif dengan memiliki tujuan hidup, mapan, matang, dan pastinya diterima masyarakat. Di dalam proses pencarian jati diri inilah sangat diperlukan pendampingan orang tua. Berikut adalah tahapan perkembangan remaja sesuai dengan batasan WHO. Pertama adalah remaja awal, yaitu umur dari 10 tahun hingga 14 tahun. Kemudian dia akan masuk ke remaja tengah di usia 15 sampai 18 tahun. Dan terakhir adalah remaja akhir, yaitu di umur 19 sampai 20 tahun. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas khusus untuk remaja awal. Remaja awal di usia 10 sampai 14 tahun. Ciri-cirinya adalah perubahan signifikan pada fisik atau puber. Kedua, semakin kritis. Ketiga, minat pada dunia luar besar atau rasa penasaran yang besar. Keempat, tidak mau dianggap anak-anak, tapi masih kekanak-kanakan. Kelima, mulai ingin bebas dari kekangan orang tua. Keenam, dekat dengan teman sebaya. Ciri terakhirnya yaitu memperhatikan bentuk fisik dan penampilan. Seksualitas remaja awal, yaitu 1. Hormon seksualitas mulai berkembang. Ini terlihat pada perubahan fisik. Kedua, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ketiga, ketertarikan lawan jenis dari kriteria fisik dan kecocokan dengan teman lingkungannya. Keempat, mulai memahami perasaan romantis. Dan kelima, mulai penasaran dan eksplorasi tentang seksualitas. Psikologis remaja awal. 1. Tingkah laku impulsif. 2. Labil. 3. Kecenderungan menarik diri saat marah atau sakit hati. Untuk perubahan kognitif pada remaja awal yaitu 1. Mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis. Kedua, dapat memahami norma-norma atau benar salah. Ketiga, mulai mampu berpikir sistematis, dapat membuat rencana dan memecahkan masalah walau masih sederhana. Identitas pada remaja awal. 1. Mencoba berbagai peran atau identitas. Kedua, memperhatikan penerimaan dan penolakan teman sebaya. Ketiga, penegasan norma kelompok. Teman sebaya atau norma kelompok adalah segala-galanya.
Keempat, terjadi krisis identitas diri. Sekarang kita masuk poin ketiga, cara bangun kedekatan emosional dan berkomunikasi efektif. Menurut Montemayor dan Steinberg, masa remaja awal adalah masa di mana konflik orang tua dan remaja lebih tinggi dibanding dengan masa remaja lain. Hal ini karena jika dilihat dari sisi orang tua, masa remaja awal adalah masa transisi pengasuhan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Dan juga terjadi perbedaan pola pikir dan budaya dari orang tua dan remaja terkait beberapa hal seperti teknologi, pergaulan, dan sebagainya. Jika kita lihat dari sisi remaja, masa remaja awal ini adalah masa perubahan sosio-emosional fokus pada kebebasan dan jati diri atau egosentris. Yang kedua, perubahan kognitif dengan peningkatan idealisme, kritis, dan juga logis. Bagaimana kita membangun kedekatan emosional dan berkomunikasi efektif? Berikut adalah cara-caranya. Pertama, menanamkan norma dan agama sebagai dasar. Remaja sudah mulai mampu berpikir abstrak dan memahami norma dan agama. Agar norma dan agama tersebut dapat menjadi dasar pola pikir mereka, maka perlu ditanamkan norma dan agama pada mereka. Kedua, merubah pola asuh dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Pola asuh di masa kanak-kanak yang terbiasa melarang dan memerintah diubah menjadi pola asuh yang banyak melihat, mendengarkan, berdiskusi, dan memberi arahan. 2. Masa kanak-kanak yang membutuhkan pendampingan di masa remaja menjadi memberikan kebebasan dan membebankan tanggung jawab pribadi. Cara yang ketiga yaitu tidak sekedar menyalahkan dan mengkritik. Mengapa? Karena remaja mulai dapat berpikir logis dan memahami norma. Jadi, ajak dia berpikir, bukan hanya menyalahkan dan mengkritik. Awali dengan pertanyaan, kemudian ajak berpikir. Cara keempat, tidak sekedar melarang atau berkata tidak. Karena remaja mulai dapat berpikir logis dan memahami norma, jadi ajak dia memahami alasan kenapa dilarang. Kemudian memberikan gambaran akibat dari apa yang dilarang. Cara kelima, mengenal dan menerima teman-temannya dan mau bergabung dengan kelompok bermainnya. Remaja mulai senang berkumpul dengan teman sebaya dan menjunjung tinggi norma kelompok. Jadi sebagai orang tua, jika kita ingin diterima oleh anak kita yang mulai remaja, maka kita harus bergabung juga dengan kelompok bermainnya. Dengan mengenal teman-temannya, kita pun dapat mengawasi secara tidak langsung, mengawasi yang tidak membuat anak merasa risih. Cara keenam adalah dengan tidak membanding-bandingkan. Remaja mulai mencari identitas diri dan cenderung egosentris. Membanding-bandingkan akan membuatnya tidak nyaman, minder, dan menjauhi kita. Cara ketujuh, dengan cara mendukung dan terlibat dengan hobi dan kesenangannya. Remaja mulai mengeksplorasi minat dan peran di lingkungan sosial. Berikan dukungan pada minatnya, contohnya seperti memberikan waktu untuk melakukan minatnya, mensupport tools dalam melakukan minatnya, dan sekali-kali ikut serta dalam minatnya. Contoh, jika anak menyukai bergabung dengan kelompok band, berikan dia waktu untuk melakukan kegiatan kesenangannya tersebut. Dukung dengan membelikan dia majalah musik atau sekedar mengundang makan bersama teman-teman segrup bandnya. Dengan orang tua terlibat dalam hobi dan kesenangannya, maka anak akan nyaman, lebih terbuka, dan orang tua pun mudah memberikan nasihat jika mereka sudah nyaman dengan kita. Cara ke-8, berdiskusi tentang seksualitas secara privat dan santai. Mengapa? Karena 1. Masa remaja, hormon reproduksi mulai berkembang, sehingga remaja mulai mengeksplorasi tentang seksualitas.
2. Lebih baik orang tua memberikan informasi seksualitas dibanding dengan remaja yang mencari tahu sendiri. Ketiga, hindari rasa malu di orang tua dalam membahas seksualitas dan jelaskan seksualitas sesuai dengan norma yang berlaku, karena remaja sudah memahami norma. Keempat, jika berbicara tentang seksualitas, berdiskusilah hanya berdua dan suasananya santai. Kelima, awali dengan pertanyaan. Dan saat membahas, cobalah menggali pandangannya dulu sebelum kita mengintervensi. Keenam, ada kalanya perlu kita tanya tentang ketertarikannya dengan lawan jenis. Dan yang ketujuh, jangan melarang dan menyalahkan, karena akan membuat anak tidak terbuka dalam ketertarikannya dengan lawan jenis. Cara yang kesembilan, membuat kesepakatan kapan waktu untuk jalan dengan keluarga. Yang harus kita perhatikan adalah 1. Masa remaja lebih tertarik bersama dengan teman-temannya daripada dengan keluarga. 2. Ajak anak untuk menyepakati minimal 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam sebulan untuk berkumpul dengan keluarga. Ketiga, penting tetap ada waktu untuk bersama keluarga untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Dan yang terakhir, biarkan anak yang menentukan kapan dan mau kemana, agar ia tidak merasa terpaksa dan merasa senang berkumpul dengan keluarga. Cara yang ke-10, yaitu kita harus mensupport dan memperhatikan penampilan anak. Mengapa? Karena pada masa remaja, anak mulai memperhatikan penampilan. Kedua, penting bagi orang tua membuat anak percaya diri dengan penampilannya. Dan yang ketiga, dapat dengan berdiskusi dengan anak, seperti apa penampilan ideal yang diinginkan anak, agar kita tahu pandangan dia terhadap penampilan idealnya. Cara yang ke-11 yaitu memberikan anak role model positif. Karena pada masa remaja, anak mulai mencari identitas diri. Tidak ada salahnya jika orang tua memberikan contoh beberapa role model yang berhasil atau memiliki hal positif dalam hidup. Caranya seperti memberikan contoh perjuangan hidup Andrea Hirata dan lain-lain. Dengan memberikan anak role model positif akan menumbuhkan motivasi dan gambaran role model positif sebagai inspirasi dalam pembentukan identitas diri. Cara yang ke-12 dengan cara memberikan anak privasi dan me time pada mereka. Karena pada masa remaja emosi mereka labil. Dan jika mereka ada masalah, merasa marah, berikan waktu pada mereka untuk menyendiri atau menenangkan diri dulu sebelum kita ajak berbicara. Cara yang ke-13, lebih banyak mendengarkan dan membuat mereka berpikir sendiri daripada menggurui. Karena pada masa remaja, mereka sudah mulai mampu berpikir abstrak, memahami norma, dan memecahkan masalah. Ketika orang tua ingin mengarahkan atau memberi nasihat, jangan menggurui. Namun, lebih banyak dengarkan pendapat mereka, kemudian arahkan dengan pertanyaan yang membuat mereka berpikir ke arah yang kita inginkan. Cara ke-14, orang tua harus mengupdate pola pikir dan wawasan tentang dunia remaja sekarang. Anak di masa remaja sangat menjunjung tinggi nilai kelompok di lingkungannya, termasuk tren-tren di kalangan mereka. Agar orang tua dapat diterima oleh anak, maka orang tua pun harus mulai mengupdate dirinya dengan perkembangan atau tren di masa remaja sekarang. Cara terakhir atau cara ke-15 dalam kita membangun kedekatan emosional dan berkomunikasi efektif, kita sebagai orang tua memposisikan diri sebagai teman. Karena anak di masa remaja lebih nyaman ngobrol dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus mampu memposisikan bukan sebagai orang tua ketika menjadi teman curhat anaknya.